لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan yang mulia ini kita sama-sama diberikan rumah Allah ini untuk sama-sama beristiqomah mengikuti kajian yang akan insyaallah disampaikan oleh guru kita Ustaz Fahmi versi DNA. Beliau akan membawakan kajian. Tema kita hari ini masih berlanjut dengan pertemuan minggu lalu terkait dengan niat ya beserta masalah ya. Nafas niat dalam beribadah. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas berkat mulia beliau kita sampai dengan sekarang ini mendapatkan insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kegiatan ini dalam khidmah, marilah sama-sama kita bacakan Al-Quran. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang hari ini masih ditimpa kesusahan, kesempitan, mudah-mudahan Allah jawab dengan doa kita. Ilahiyah wa kuliyah bisulihah wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu supaya kita lakukan juga nanti Ustaz kami mengantar sepakat doa kata setelah doa mudah-mudahan kita juga istiqomah dalam beribadah. Itu waktu kami serahkan sebelumnya untuk Pak Ustaz. Terima kasih banyak Haji Bani. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna min awliya'ika shalihin. Amma ba'du. Jamaah salat duha kajian duha Masjid Rawdatul Jannah, assalamualaikum. Para pengurus PKM Masjid, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kurang sedikit pun dari diri kita nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita syukuri, mampu kita jaga dengan bermacam-macam ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah insyaallah kita akan meneruskan kajian fikih mazhab Imam Syafi'i, lalu kita komparasikan dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Insyaallah kita akan bicara tentang niat. Niat ini sangat penting, urgensinya dalam setiap gerak-gerik nafas kehidupan kita. Bukan hanya ibadah, tapi tentang ritual juga sangat penting. Artinya tentang ibadah juga penting, di kehidupan kita juga penting. Maka pembahasan niat ini menjadi pembahasan yang sangat urgen, saya rasa. Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama
ulumuddin, Nabi bersabda, "At-tafakkur sa'ah khairun min alfi ibadah." Atau kama qala, jadi berpikir sejenak itu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Kenapa menjadi penting thalabatul ilm? Untuk ilmu, kajian, majlis seperti ini itu penting sekali. Bahkan pahalanya bisa mengimbangi orang salat sunnah 1000 rakaat. Yang pertama, kalau orang salat sunnah 1000 rakaat, dia pahalanya untuk dia saja. Dia dapat pahala untuk dia. Beda nanti ketika dia menuntut ilmu, itu bukan hanya untuk dia, tapi efeknya nanti untuk dia tahu ilmunya, dia diajarkan otomatis kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada lingkungannya, kepada tetangganya. Jadi ilmunya akan terus mengalir. Pahalanya syiar agama Allah juga akan terus berkumandang di mana dia berada, maka di situ dia akan menyampaikan ilmu yang dia dapat. Maka pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya lebih baik daripada 1000 rakaat, karena efeknya itu lebih besar dibanding dia sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya kita tidak mengucilkan atau tidak meremehkan niat sholat sunnah, tapi ada yang penting itu, yaitu menuntut ilmu. Sholat sunnah itu sunnah, sedangkan menuntut ilmu itu wajib. Sudah beda derajatnya. Dalam riwayat Sahih Muslim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, hadis sahih. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Jadi mulai dari kita balik sampai kita wafat itu wajib menuntut ilmu. Wajib. Yang namanya wajib itu kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Konsekuensi mendapatkan dosa. Maka ini menjadi motivasi kita, mudah-mudahan kedepannya kajian-kajian ini bisa menjadi hiburan kita, liburan kita. Jadi liburannya kalau hari Jumat, weekendnya ikut kajian. Yang pertama, kalau kita ikut kajian kan manfaatnya satu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, dinaungi malaikat. Jadi diampuni dosanya itu dari rumah sampai ke masjid, selama di masjid, kemudian pulang lagi, selama itu pula dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dua, kita akan dinaungi malaikat. Orang yang dinaungi malaikat maka doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di para malaikat hatta hitan, sampai ikan-ikan yang ada di laut itu yastaghfiruna, mereka beristighfar untuk siapa? Untuk menuntut ilmu, untuk orang yang ikut dalam pengajian, orang yang ikut kajian, orang yang ikut majlis dan seterusnya. Ini derajat yang sangat besar yang diberikan kepada orang yang menuntut ilmu. Ya anak muda saja, ya orang tua saja, pokoknya siapapun yang hadir. Dan orang yang bisa mengajak orang lain untuk ikut kajian, maka pahalanya lebih besar otomatis. Pahalanya dia buat kita, tapi dia juga tetap dapat pahala. Ya, maka menuntut ilmu itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang niat. Sebelum kita masuk ke slide, sebelum kita masuk ke kitab, saya ingin menyampaikan satu cerita sebagai muqaddimah kajian kita dalam kitab Al-Jawahir Al-Uluhiyah Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, Imam Muhammad Al-Jardini, wafat tahun 1131 Hijriah. Itu pernah merilis sebuah kisah. Kisahnya ini tentang niat, kisahnya tentang niat. Ada satu keluarga ini dia punya hanya ada dua, taruhlah kakak dengan adik, tinggal di satu rumah. Kebetulan rumahnya tingkat, kakak tinggal di atas, adiknya tinggal di bawah. Yang membedakan antara si kakak dengan si adik, ibu, kakak ini orangnya rajin sekali ibadah. Dengan si adik ini sehari-harinya melakukan maksiat, terus
Akhirnya si kakak ini satu hari berpikir seperti ini, saya nih setiap hari ibadah, siangnya saya puasa, malamnya saya qiyamul lail, nggak pernah lepas dari Quran, nggak pernah lepas dari yang namanya ibadah. Kemudian terbesit dalam hatinya, coba sekali-kali saya mau turun ke bawah, saya mau ikut maksiat dengan adik saya. Ini emang adiknya bukan maksiat. Sedangkan si adik, karena setiap harinya dia ngelakuin hal-hal yang maksiat, ngelakuin dosa, di pagi harinya dia bangun, pas dia bangun dia mau izin, dia ngompol di celana, dia buang air kecil di celana. Pas terbangun, ya Allah, malam saya maksiat padamu, malam saya melakukan ini dan itu, kotor hati saya. Di pagi harinya bukan hanya hati saja yang kotor, tapi seluruh badan saya dikotori oleh diri saya sendiri. Hari ini ya Allah, dalam hatinya dia bergumam, saya ingin bersih-bersih, lalu saya ingin taubat ya Allah, saya ingin ke atas, saya pengen menemui kakak saya ingin taubat, saya ingin belajar agama dari kakak saya ingin sholat, saya ingin puasa dan seterusnya. Akhirnya singkat cerita, kakak turun ke bawah ingin ketemu adiknya melakukan maksiat, si adik ingin ke atas ketemu kakaknya untuk ibadah. Sama-sama sedang naikin tangga, tiba-tiba tangganya ambruk, hancur, dua-duanya wafat. Si adik niatnya taubat, kakak niatnya maksiat. Baik. Si kakak yang puluhan tahun dia melakukan ibadah karena satu niat yang buruk, dan niat itu yang membawa dia kepada kematian, maka orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Si adik yang tiap hari melakukan maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, di hari itu, di menit itu dan di jam itu dia berpikir untuk melakukan taubat, untuk tidak bermaksiat lagi, berazam dalam hatinya, dan itu dilakukan, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Pelajaran atau hikmahnya apa yang bisa kita ambil? Menjaga niat itu seumur hidup sampai betul-betul roh itu dicabut dari tubuh kita. Makanya ada satu riwayat, syaitan itu ketika seorang wafat, syaitan itu menawarkan. Jadi orang dalam sakaratul maut itu hausnya luar biasa, haus sekali. Itu syaitan itu menawarkan satu minuman. Kamu haus kan? Nih kamu minum, tapi ganti imanmu dengan segelas air ini. Itu sampai di akhir hayatnya syaitan itu pasti seperti itu. Punya trik, punya strategi untuk membelotkan iman seorang muslim sampai di akhir. Maka ketika ada orang sakaratul maut, itu tawarkan air, terus tawarkan air. Pak, mau minum? Mau minum Pak? Ibu mau minum? Tawarin air, tawarin air. Kenapa? Karena takutnya nanti dia menerima minuman dari syaitan, seperti itu ya. Jadi sampai sedemikian rupa syaitan mengganggu niat seseorang, keyakinan seseorang. Menjaga niat itu penting. Ibadah puluhan tahun, tapi kalau di akhir niatnya itu buruk, matinya buruk. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi ibrah untuk kita. Maka bagaimana sih tata cara menjaga niat, kemudian bagaimana supaya ibadah kita itu niatnya baik, niatnya lurus gitu. Satu pesan dari saya di awal kajian, jangan pernah merasa baik dan merasa saya telah melakukan ibadah ini dan itu. Jangan pernah merasa bangga dengan
ibadah kita. Kalau kita merasa bangga dengan ibadah kita, besok pasti kita akan sulit melakukan ibadah. Kalau kita melakukan ibadah, tapi dalam hati kita kemudian muncul rasa kurang, ibadah saya rasanya kurang sempurna dan seterusnya, mengharap terus beriktimat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, esok harinya insyaallah ibadah kita akan terus ada, akan dibantu, akan dikuatkan, akan disekolahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Jadi jangan pernah merasa bangga dengan ibadah kita. Jangan. Karena syaitan itu diturunkan Allah dari langit bukan karena maksiat jasmani, tapi maksiat rohani. Niat itu kaitannya dengan rohani, ya, maksiat hati. Oh, kita sama jin, maaf, kita sama jin itu ibadah mungkin lebih kuat jin, tapi karena jin itu merasa bangga, merasa sombong, akhirnya diturunkan Allah dari surga karena sombong dengan ibadahnya. Ya Allah, saya ini ibadah udah ribuan tahun, kenapa saya harus tunduk dan sujud memberikan penghormatan kepada Adam yang baru diciptakan kemarin sore? Itu bahasa kita, nggak mau, sombong. Jadi hilangkan rasa sombong, hilangkan rasa gengsi dalam diri kita, karena itu penyakit-penyakit hati yang mesti dihilangkan. Nah, kita masuk ke slide yang pertama, judul yang pertama. Kenapa harus ada niat dalam ibadah? Semuanya sudah ada di handphonenya masing-masing ya. Dan di sini tidak terkoneksi. Ada? Ibu-ibu ada? Ibu-ibu bawa HP? Enggak, bawanya apa? Pisang, mau gorengan. Apa lemper? Sudah di-share Pak? Ya, boleh dilihat ininya masing-masing. Kenapa harus ada niat dalam ibadah? Nah, ini dia muncul ibadah. Pengertian niat. Niat itu apa? Menurut ulama Syafi'i, ulama kita, Imam Syafi'i, niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menetapkan tujuan beriringan dengan ibadah. Dengan ibadah ada niat, ada ibadah bareng. Niat dalam hati dengan ibadah jasmani bareng, harus bareng menurut Imam Syafi'i. Contohnya lagi sholat, Allah, berarti niat dalam hati. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat fardhu lillahi ta'ala, Allahu akbar, di dalam hati. Niat adanya di dalam hati. Kalau misalnya mulutnya mengucap gini, usolli fardhu zuhri 10 rakaat, berapa tuh? 10 rakaat. Di lisan itu, ya Allah, saya niat sholat zuhur 10 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum lillahi ta'ala. Tapi dalam hati yang 4. Mana yang diambil? Hatinya. Jadi yang di lisan atau yang diucapkan itu tidak menjadi patokan. Niat itu adalah yang dalam hati. Mesti berbarengan. Allahu Akbar. Kalau tidak berbarengan maka tidak akan diterima ibadah kita. Zakat juga sama. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi wa qalillahi ta'ala. Dalam hati Allah saya niat zakat fitrah untuk diri saya, kalau mau sama keluarganya, dengan istri saya, dengan anak saya, fardhu ta'ala. Dalam hati ucapkan kemudian diberikan. Itu namanya muqtarinan, namanya berbarengan dengan ibadah. Semua ibadah mesti bareng. Nanti sedekah juga sama. Ya Allah saya sedekah, pas ngasih duit, ya Allah saya sedekah supaya penyakit dalam diri saya hilang. Boleh apa enggak? Boleh.
tasaddaqu. Kata Nabi SAW, bersedekahlah. Kenapa? Karena dengan sedekah itu bisa mengobati penyakit. Dawu mardakum bi shadaqatin. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Ya Allah, saya niat sedekah karena Engkau. Itu lebih bagus. Ya Allah, saya niat sedekah supaya anak saya cerdas. Tidak apa-apa. Ya Allah, saya niat sedekah supaya yang 1.000 berubah menjadi 15 juta. Ngaco. Sedekah 1.000 pengennya 15 juta. Nah, kalau mau 15 juta sedekahnya yang banyak kan dikit gitu. Ya Allah, saya sedekah pengen seterah masing-masing. Boleh apa enggak? Boleh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mau dunia silakan, mau akhirat lebih bagus. Wal akhiratu khairul laka minan ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Jadi semua ibadah yang lebih bagusnya adalah kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa pentingnya ini masuknya rukun atau syarat ibadah. Rukun atau syarat. Pertanyaannya, apa Ustaz perbedaan rukun sama syarat? Ini sudah kemarin disampaikan. Ada yang masih ingat? Kalau rukun itu di dalam ibadah. Kalau syarat di luar ibadah. Wudu di luar atau di dalam? Di luar. Berarti syarat atau rukun? Syarat. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar. Rukun atau syarat? Syarat. Pokoknya kalau yang di luar sholat namanya syarat. Al-Fatihah di dalam atau di luar? Dalam. Rukun atau syarat? Rukun. Itu mesti ada. Nah, yang menjadi pertanyaan, niat itu di dalam sholat atau di luar sholat? Baik. Yang pertama, ulama berbeda pendapat tentang posisi niat dalam ibadah. Apakah niat itu sebelum ibadah atau di luar ibadah atau di dalam ibadah? Yang pertama ada ulama namanya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Kita punya imam namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Malik. Ini gurunya nih. Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik itu dari kecil. Ada satu riwayat dari umur 12 tahun. Bahkan ada yang sebelum umur 9 tahun. Imam Syafi'i sudah belajar di Bani Quraizah. Bani Quraizah adalah satu kampung di Arab yang kampung tersebut kalau ngomong bahasa Arab itu bahasanya fasih. Kalau bahasa Indonesia mungkin bahasa Indonesia baku. Kamu akan pergi kemana setelah ini? Saya akan pergi ke masjid gitu. Jadi baku gitu ngomongnya kan. Jadi kaidahnya terjaga. Kalau kita kan enggak. Besok kemana? Kok gitu. Ibu besok kemana kok? Jadi bahasanya beda. Kalau namanya Bani Quraizah itu bahasanya betul-betul terjaga bahasa Arabnya. Itu Imam Syafi'i dari kecil di Bani suku Quraizah. Baik. Belajar sama Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i sama Imam Malik itu berpendapat bahwa niat itu merupakan rukun ibadah. Berarti kalau rukun di dalam atau di luar? Di dalam. Wajib apa enggak? Wajib. Kalau tanpa niat tidak sah ibadahnya. Enggak sah ya. Coba lagi tidak sah ibadahnya karena itu rukun. Sama seperti orang sholat tapi tidak sujud, kira-kira sah apa enggak? Enggak sah. Orang sholat enggak pakai bacaan Fatihah, pas sholat Allahu Akbar langsung ruku, sah apa enggak? Enggak sah. Sama seperti itu niat, posisi niat juga sama, rukun dalam ibadah. Ini penting. Yang ditakutkan itu kita sholat jarang sekali menghadirkan niat. Akhirnya apa? Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sah. Kalau tidak sah ya tidak diterima.
Itu yang pertama. Yang kedua, ulama namanya mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa niat itu bukan di dalam ibadah, tapi di luar ibadah, namanya syarat. Sebelum sholat, sebelum datang ke masjid, ibu sama bapak udah niatin dari rumah, saya mau sholat zuhur ke masjid Raudhatul Jannah. Itu terhitung niat versi Imam Abu Hanifah. Itu udah niat, jadi udah masuk masjid, Allahu Akbar, selesai, nggak apa-apa. Itu menurut siapa? Imam Abu Hanifah. Paham ya? Yang ketiga, ada yang lebih hebat lagi, lebih ekstrim lagi, namanya Imam Ahmad bin Hambal, mazhabnya Hambali. Biasanya orang Mekah sama orang Madinah itu mazhabnya Hambali. Ya, jadi ulama Saudi itu rata-rata mazhabnya Hambali. Apa itu pendapatnya? Imam Hambali itu bilang bahwa niat itu syarat plus rukun. Syarat plus rukun. Dari rumah itu harus niat, udah sampai masjid niat lagi. Itu ya. Mazhab Imam Ahmad, dari rumah niat mau sholat jamaah di masjid Raudhatul Jannah, udah sampai masjid niat lagi, dan itu wajib dilakukan versi Imam Ahmad bin Hambal. Kita akan simpulkan dari 3 pendapat ulama, semuanya bilang bahwa niat itu wajib. Wudu, sholat tanpa wudu sah apa enggak? Tidak sah kan? Itu wudu itu syarat atau rukun? Syarat. Berarti nih, kalau ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah yang bilang niat itu rukun, kalau dari rumah dia nggak niat, nyampe masjid juga katanya nggak niat, maka sholatnya tidak sah. Ya, ini penting sekali. Pokoknya mau dari mazhab manapun niat itu harus ada. Ya iman di rumah, ya iman di sini. Tapi saya kembalikan lagi, mayoritas mazhab di Indonesia adalah mazhab Imam Syafi'i, maka niat itu mesti berbarengan dengan ibadah. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Dasar hukumnya apa? Kenapa sih Ustaz harus ada niat? Penting banget apa niat? Ada. Itu tadi yang sudah disampaikan. Gimana? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergadai dengan niat. Amal itu nggak bisa kita punyai kalau nggak kita tebus. Tebusannya apa? Niat. Motor itu kita gadai, nggak bakal kita bisa ambil motor tersebut kalau kita nggak bayar dengan uang, benar nggak? Ibadah juga sama. Itu sholat kita, ini zakat kita, ini haji kita, ini umroh kita. Ini semuanya bisa menjadi milik kita asal kita bisa menebus semua ibadah kita dengan satu kata, yaitu niat. Itu milik kita. Semua ibadah milik kita asal ada niat. Kalau tidak ada niatnya, bukan milik kita. Ya. Penting sekali. Innamal a'malu binniyat. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ibadah itu akan sempurna. Terjemahnya beda ya. Ibadah itu akan sempurna dengan niat. Ini versi Imam Abu Hanifah, akan sempurna. Kalau Imam Syafi'i, terjemahannya ibadah tidak akan sah tanpa niat. Beda tuh ya. Yang satu tidak sempurna, yang satu tidak sah. Beda terjemahan, beda tafsir, beda syarah hadisnya. Oleh Imam Syafi'i menyebutkan innamal a'malu binniyat, annal ibadata la tasih biduni niyyah. Ibadah tidak akan sah tanpa niat. Amma Imam Abu Hanifah berpendapat annal ibadata laysat bikamalin, tidak akan sempurna illa biniyatin, kecuali dengan niat. Ini 2 pendapat yang berbeda. Kita ikut pendapat Imam Syafi'i. Kalau ada yang mau bermazhab Imam Abu Hanifah silahkan, tapi cari gurunya. Di sini siapa? Ustaz mazhabnya apa? Enggak, saya rasa enggak ada ustaz yang mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa sih ustaz harus bermazhab? Ya kalau mau ngambil air sendiri di gunung ya silahkan. Siapa juga yang mau mengambil air gunung di air di gunung ya Bu ya?
Kan udah banyak itu di Depok. Sudah disediakan. Lanjut, fungsi niat. Boleh lihat di handphonenya saja. Fungsi niat. Baik, kita sudah tahu dasar hukum niat, kita juga sudah tahu pentingnya niat. Sekarang fungsinya itu apa? Kita nanam pohon itu pasti ada fungsinya. Yang pertama bikin adem rumah, atau yang kedua biar diambil buahnya, atau yang ketiga buat dijual lagi misalnya, dan seterusnya. Jadi setiap segala sesuatu pasti memiliki fungsi faidah. Salah satu fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dengan adat, ibadah dengan pekerjaan sehari-hari. Fungsi niat membedakan ibadah dengan kerjaan sehari-hari. Bapak tadi mandi nggak? Mandi ya. Saya juga mandi. Mandi kita hari Minggu dengan mandi kita hari Jumat beda apa enggak? Apa bedanya? Kalau mandi hari Minggu, mandi habis senam, mandi habis ke pasar. Tapi kalau mandi kita di hari Jumat, mandi supaya sholat Jumat, niatnya beda. Maka fungsi niat itu untuk membedakan ibadah sehari-hari dengan pekerjaan sehari-hari dengan ibadah. Kalau setiap hari kita mandi niatnya untuk ibadah, mau mandi nih pagi hari, kalau saya mau mandi pagi hari supaya nanti kerjaan saya lebih semangat, saya lebih semangat menafkahi anak istri, atau ketika saya mandi saya niat supaya habis mandi seger sholat duha, maka setiap mandi kita akan mendapatkan pahala. Itu untuk bedain. Datang ke majelis taklim, datang ke kajian, niatnya apa? Kalau niatnya hanya rutinitas saja untuk ngisi waktu kosong, gak dapat pahala. Tapi kalau niatnya ke sini untuk nuntut ilmu karena Allah Taala, kenapa datang ke sini? Karena ini wajib, itu dapat pahala besar. Pahalanya double. Udah dengerin ustaz, udah gitu dapat pahala ibadah. Ini berlipat-lipat ganda. Yang kedua, fungsi niat adalah yang ketiga apa? Membedakan ibadah sunnah dan ibadah wajib. Membedakan ibadah sunnah dan ibadah wajib. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Qobliyah subuh 2. Sama-sama 2. Kalau pada niatnya dia sholat doang itu enggak bisa. Maka harus ada niat. Saya niat sholat sunnah qobliyah. Itu bedain sunnah qobliyah subuh misalnya. Kalau sholat subuh saya niat sholat subuh. Paham ya? Kan sama-sama 2. Itu untuk membedakan yang sunnah dengan yang wajib. Kemudian yang terakhir untuk membedakan jumlah dan bilangan. Sholat sunnah duha berapa rakaat? Misalnya yang paling sedikit 2. Sholat sunnah taubat 2. Kalau kita niatnya sholat sunnah 2 rakaat duha, jatuhnya dapat pahala duha. Dengan ada ucapan niat, gara-gara niat sholat sunnah duha. Kalau niatnya sholat sunnah taubat, maka dapat pahala sholat taubat. Apa yang membedakan? Niatnya. Rakaatnya sama apa enggak? Sama. Waktunya boleh apa enggak sholat taubat di waktu duha? Boleh. Oke ya? Boleh. Kalau sholat duha di waktu asar boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau sholat duha habis zuhur boleh apa enggak? Boleh. Enggak boleh. Kecuali orang terbiasa sholat duha, terus jam habis subuh dia ketiduran, bangun-bangun jam 12 siang udah zuhur, dia kodok sholat duha, boleh apa enggak? Boleh. Buat yang terbiasa sholat duha, jangan nggak biasa sholat duha tiba-tiba pengen kodok sholat duha, itu namanya tijel. Tahu tijel? Tidak jelas.
Kalau orang biasa sholat sunnah subuh dia biasa sholat sunnah subuh qobliyah, kemudian satu hari dia kesiangan, boleh nggak dikodok ba'diyah sholat qobliyah setelah sholat subuh? Boleh, asal terbiasa. Ada yang disebut dengan muwadhabah. Kalau dia terbiasa sholat sunnah qobliyah, tapi satu hari dia tertinggal, maka boleh untuk diqadha. Sholat sunnah itu boleh untuk diqadha, asal syaratnya apa? Terbiasa. Nggak biasa pengen qadha, nggak boleh. Baik, sekarang kita udah tahu fungsinya, kita beralih ke letak niat. Letaknya ada di mana? Di dalam hati. Semua ulama sepakat, 4 mazhab sepakat bahwa niat itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan atau bukan di pikiran, tapi di hati. Bedanya apa kalau di pikiran sama di hati? Kalau di pikiran itu dia menerima perdebatan, jadi masih ragu-ragu, itu namanya masih di pikiran. Tapi kalau sudah mantap itu namanya di hati, ya. Jadi pikiran sama hati membedakannya itu, kalau pikiran masih ada ragu-ragu, kalau dalam hati sudah tidak ada ragu-ragu. Makanya dikatakan para ulama pada umumnya sepakat bahwa letak niat di dalam hati dan bukan di lisan. Tidak ada satupun dari para ulama 4 mazhab yang menyebutkan bahwa niat itu adalah melafazkan suatu teks tertentu di lisan. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa telah berlaku ijma'. Ijma' itu kesepakatan, konsensus ulama bahwa tempat niat adalah dalam hati. Kalau diucapkan boleh apa enggak? Boleh. Mustahab, dianjurkan. Jadi agak sedikit beda. Ada istilah namanya mustahab, ada istilah namanya sunnah. Kalau sunnah itu yang dilakukan Nabi, kalau mustahab itu yang dianjurkan ulama. Lagi, kalau sunnah yang dilakukan Nabi, kalau mustahab yang dianjurkan ulama. Ini asal istihadnya ulama. Boleh nggak ulama beristihad? Boleh. Ulama itu kalau beristihad salah dapat 1 pahala. Kalau istihad benar dapat 2 pahala. Salahnya aja berpahala, apalagi benar. Jadi nggak apa-apa kita ikutin ulama, karena salahnya ulama dapat pahala, dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi nggak ada salahnya kita mengikuti ulama. Baik, kita lanjut. Kalau berbeda antara lisan dan hati, tadi apa? Yang benar adalah yang di dalam hati. Hukum melafazkan niat pertama adalah mustahab. Ini saya luruskan, bukan sunnah tapi mustahab. Dianjurkan artinya. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hambal, Muhammad Asy-Syaibani. Muhammad Asy-Syaibani itu muridnya Imam Abu Hanifah. Muhammad Asy-Syaibani adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Muhammad ada yang ketiga, jadi Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ada Hasannya. Itu sunnah. Ada mustahab. Yang kedua, pendapatnya Imam Hanafi sama Imam Hambali bilang makruh. Kalau diucapkan makruh. Pendapatnya siapa? Imam Hambali sama Imam Abu Hanifah. Jadi disunahkan untuk ditinggalkan. Jadi kalau kita belajar agama lintas mazhab itu, pikiran kita jadi terbuka. Ya, jadi terbuka Bu. Dia diucapin, oh ternyata dia ngikutin mazhab ini. Kita nggak diucapin, oh, kita kan mazhabnya, kita diucapin, berarti kita mazhabnya Syafi'i. Dia nggak diucapin, mungkin dia ngikutin mazhabnya Hambali atau ngikutin mazhabnya Hanafi dan seterusnya. Jadi pikiran kita luas. Jadi lebih toleransi sama orang lain. Ketiga, pendapatnya Imam Malik, makruh ditinggalkan, artinya lebih utama diucapkan. Itu ada 3 pendapat. Alhamdulillah. Jadi setiap ibadah yang dilakukan tanpa niat
tidak dianggap sebuah ibadah dan tidak punya konsekuensi pahala. Masya Allah. Baik, sekarang kita bicara tentang apakah ada yang bisa memutuskan niat. Muncul ya. Coba kalau di PDF di slide ke-12 di PDF atau di PowerPoint-nya. Slide ke-12 pemutus niat, ketemu? Ketemu ya? Fathul Niyah. Syekh Muhammad Sidqi Al-Burlu menjelaskan bahwa niat sebagai ibadah dapat menjadi batal. Jadi niat bisa batal. Ada pembatal sholat, ada pembatal niat. Niat juga bisa jadi batal. Bukan batal wudhu doang, tapi ada batal niat. Ini penting banget, penting sekali. Maksud daripada terputusnya niat atau pembatalan niat adalah seseorang yang ketika meniatkan sesuatu langsung memotong atau memutuskan niatnya. Contohnya gini Bu atau Bapak, yang semoga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, rezekinya berlimpah dari segala penjuru arah, penuh dengan berkah. Allahu Akbar, sholat isya. Tukang apa tuh? Nasi goreng. Aduh, tukang nasi goreng udah saya tunggu-tunggu. Kalau saya lanjutin sholatnya dia lewat. Kalau saya batalin sholat, saya lagi sholat, saya batalin dulu aja kali ya. Tapi tetap sholat, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena ada niat dalam hatinya pengen putusin sholat. Ada niat ya, ini namanya yang membatalkan niat. Kalau niatnya batal, maka sholatnya batal. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya gimana? Ada asya sama isya, pokok dimul asya. Kalau kamu pengen sholat isya, sama ada makanan di depan, maka dahulukan makanan supaya nggak kepikiran bandeng, nggak pikiran pecah lele. Makan dulu biar kenyang, biar sholatnya khusyuk, gitu ya. Tapi makannya jangan lama-lama. Makan ya mentah-mentah, makan lama-lama kekenyangan, ketiduran, gak sholat. Masya Allah. Ya, jadi ini namanya pemutus niat. Kalau lagi ibadah kemudian ada terbesit dalam benak kita ingin memutuskan ibadah tersebut, maka ibadahnya batal. Lagi on the way, jalan dari mana? Bekasi ke Karawang. Tiba-tiba di daerah Cikarang pengen pulang. Seharusnya dapat rukhsah jamak takdim dengan jamak takhir, karena dia pengen pulang maka tidak dapat rukhsah. Kenapa? Batal tadi niat safarnya. Paham gak Ibu? Kurang ya? Sekali lagi. Ibu mau pergi nih, rombongan Majelis Taklim, jalan-jalan ke Cisarua, Bogor, atau ke Taman Bunga. Lagi pergi, tiba-tiba keinget sama suami. Ya Allah, suami saya lupa diempat, bukan diempat, lupa dikasih makan. Saya mau pulang dulu gitu. Mau pulang dulu kali ya. Itu namanya udah putus safar, perjalanan kan, udah pengen pulang. Seharusnya kalau 85 km ibu dapat rukhsah. Apa itu rukhsahnya? Boleh jangan. Tapi karena keingetan dan pengen putus safar, pengen pulang lagi, maka nggak dapat rukhsah. Paham ya? Ya, udah nggak dapat rukhsah lagi karena nggak pengen jalan-jalannya, nggak pengen putusin jalan-jalannya. Ya. Itu namanya pembatal niat. Ini jarang sekali dibahas. Makanya saya bahas karena ini penting sekali. Baik. Yang kedua, merubah niat. Kalau tadi mutusin niat, kalau sekarang merubah niat. Qalbun niyah atau taqlibun niyah, merubah niat. Allahu Akbar, sholatnya sholat zuhur. Saya jamak nih ceritanya, saya nggak jadi sholat zuhurnya, saya mau sholat asar aja. Diubah niatnya, yang tadinya sholat zuhur ke sholat asar.
batal. Batal. Dua-duanya batal. Sholat zuhurnya batal, kemudian sholat asarnya juga batal. Yang kedua, dia niat sholat, ya, merubah niat amalan sunnah kepada amalan fardu. Lagi sholat sunnah, tiba-tiba pengen sholat fardu. Lagi sholat sunnah qobliyah zuhur, sholli gimana niatnya? Sunnatul zuhri raka'ataini mustaqbilal qiblat sunnatul dzikr Allahu akbar. Berarti niatnya sholat sunnah qobliyah zuhur. Allahu akbar. Udah takbir, enggak jadi ya. Sekalian aja kali ya sholat zuhur. Kayaknya malas banget ini sholat sunnah qobliyah. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Dua-duanya batal. Qobliyahnya tidak diterima, sholat zuhurnya kalau dia lanjutin tidak diterima. Berubah namanya kan? Yang tadinya sunnah ke wajib, dua-duanya tidak diterima. Oke. Lanjut yang ketiga. Tadi fardu dengan fardu, zuhur dengan asar, batal dua-duanya. Sunnah dengan wajib, sholat sunnah qobliyah sama pengen langsung ke sholat zuhur, dua-duanya batal. Sama fardu dengan fardu batal, sunnah ke fardu batal. Rumusnya sekali lagi, fardu dengan fardu batal dua-duanya, sunnah ke fardu batal. Terakhir, fardu ke sunnah, atas ke bawah nih. Kalau tadi sama-sama atas batal, dari bawah ke atas batal. Karena dari atas ke bawah, dia sholat zuhur niatnya wajib nih, Allahu akbar. Tiba-tiba dia berubah niatnya, nggak pengen sholat zuhur dulu, tapi pengen sholat sunnah qobliyah. Berarti dari atas ke bawah, dari wajib ke sunnah, ya kan? Dari wajib ke sunnah, sholat sunnahnya diterima. Saya lagi. Kalau ini tingkatan ya. Kalau sama-sama fardu, berubah niat, batal dua-duanya. Kalau dari sunnah ke fardu, batal karena kan niatnya di bawah fardu, di bawah wajib kan niatnya. Sunnah itu lebih rendah daripada wajib, maka batal. Wajib itu kan lebih tinggi niatnya daripada sunnah. Jadi kalau wajib turun ke sunnah boleh apa enggak? Boleh ya. Boleh. Sekali lagi biar ngerti rumusnya. Sama-sama wajib batal. Dari sunnah ke wajib batal. Dari wajib ke sunnah boleh. Masya Allah. Jadi ustazah semua ini tuh. Jadi saya nggak usah ngisi lagi ya. Atau tiba-tiba muncul niat lain. Bapak dapat proyek, Pak. Proyeknya besar. Bapak pengen cari rumah di daerah Kramat Jati misalnya. Udah dapat rumah. Dari rumah sih niatnya itu rumah pengen ditinggalin. Rumah 15 lantai. Itu bukan rumah ya. Rumah 12 lantai lah. 2 lantai, saya mau ngomong 2 lantai. Rumah 2 lantai, udah sampai sana dibeli, kemudian pas mau beli terbesit dalam hati bapak, kayaknya rumah ini nggak saya tempatin deh, rumah ini saya sewain aja, saya bisnisin aja. Bedanya apa? Kalau rumah ditempati dengan niat ditempati, rumah tidak kena zakat. Kalau rumah dengan niat supaya rumah tersebut dijadikan sebagai modal bisnis, maka rumah tersebut kena zakat. Itu ya. Yang punya kontrakan, yang punya ruko, yang punya kios ada zakatnya. Ayo, 2,5% per tahun.
dihitung dari keuntungan, bukan dari modal. Ya, hitungnya dari mana? Keuntungan, bukan modal. Kalau dihitung modal, banyak banget keluarin nanti. Dihitungnya dari keuntungan. Punya kontrakan misalnya, kita semua punya kontrakan satu orang 100 pintu, amin. Itu setahun itu untungnya saja ya, di luar biaya operasional. Pokoknya untung bersihnya itu contohnya 100 juta. Contohnya, maka 100 juta itu mesti dikeluarkan 2,5%-nya. Berarti sekitar 2.500.000 setahun. Kecil banget. Dan 100 juta ke 2,5 juta, sedikit sekali. Diberikan ke fakir miskin setiap tahunnya. Pertama, rezeki kita akan lebih bertambah. Kedua, rezeki kita akan lebih berkah. Tahu berkah, konsep berkah itu apa? Konsep berkah itu tidak pernah merasa kekurangan. Ada sedikit cukup, ada banyak cukup. Itu namanya konsep berkah. Pengen punya mobil, duit cukup. Pengen punya rumah, duit cukup. Pengen ini cukup, pengen ini cukup. Itu namanya berkah. Ya, berkah itu gitu. Walaupun sedikit juga kita merasa cukup, nyaman di hati, itu namanya berkah. Nggak berdumel, nggak gusar. Ayo, itu bedanya ya. Niat itu tuh. Tiba-tiba muncul rumah itu pengen dijadikan properti, pengen dijadikan modal bisnis. Itu yang tadinya tidak punya wajib zakat menjadi wajib zakat. Penting itu. Kenapa? Kalau apa Ibu? Ya. Enggak. Ya. Rumah tempat tinggal, kalau di rumah itu juga dijadikan tempat usaha, tapi ditinggali juga tidak wajib. Ya wajib, pokoknya segala sesuatu yang ada niat kita untuk dijadikan lahan bisnis itu wajib dizakati. Emas, ibu pakai emas, wajib zakat apa enggak? Enggak. Kalau emasnya dipakai, kalau emasnya disimpan doang wajib. Pakai bu, kalau ngaji pakai semua emasnya. Biar receng. Pokoknya setiap kali ganti emas. Oh iya, kalau nggak dipakai kena zakat. Ya aku takut sama zakat. Jangan takut sama zakat. Nanti ada bab zakat setelah mungkin 3 bulan lagi lah. Apanya? Iya. Soalnya kan pelan-pelan. Sholat dulu kita benerin. Setelah itu baru nanti bayar zakat. Saya yakin nanti pas bayar zakat, pembahasan zakat gak ada yang datang nih. Datang ya. Bayar zakat ke siapa? Amil. Kalau amilnya nggak ada, Pami Kamil. Siapa Pami Kamil? Ustaz. Udah, itu bercanda ya Bu. Jangan bayar zakat ke saya. Ini zakat fitrah kadang-kadang itu jamaah datang ke saya, Ustaz saya bayar zakat fitrah. Memang saya pakai miskin. Terus ke saya, enggak Ustaz, maksud saya di Ustaz sarahin ke orang lain mau ya. Nah, masjidnya kan ada. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya Ustaz, boleh nggak kita menggabungkan niat? Gabungin niat. Boleh apa enggak? Contohnya nih, ada niat yang tidak boleh digabungkan. Yang pertama, niat ibadah dengan niat syirik. Contohnya orang kurban, itu kan bagus, ibadah, sunnah. Tapi di sisi lain dia diniatin supaya apa ya misalnya buat apa, punya hal-hal sifatnya syirik lah. Ini buat apa ya, untuk apa, saya nggak tahu saya konsep syirik itu kayak gimana. Pokoknya niatnya itu bukan untuk Allah tapi untuk yang lainnya, itu tertolak. Iya. Apa? Ya, misalnya kayak gitu. Mau niat kurban sekalian bangun rumah untuk supaya rumahnya ya gitulah. Saya ini ngomongnya. Baik, lanjut ya. Yang kedua,
dia ada unsur penggabungan antara ibadah dengan non ibadah. Ibu bapak pergi haji atau pergi umroh dengan niat umroh dan haji plus niat bisnis dan berniaga. Umroh dan hajinya diterima, pahalanya nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau umroh sama haji udah niat pure umroh sama haji, nggak perlu lagi niat pengen buka relasi dengan ketemu sama orang lain biar ini dan itu, jangan. Itu juga sama termasuk. Ya udah niat aja ibadah aja gitu. Nggak mungkin kan kita di Mekah jalan-jalan kecuali setelah di Mekah ke Turki, itu nggak apa-apa, nggak masalah, kan udah beda tuh. Yang penting betul-betul dijaga niatnya. Saya niatnya itu pengen ibadah bukan ke Turkinya. Nah, setelah ibadah baru selesai. Oh iya, di sini ke Turki gitu. Alhamdulillah. Ke Turki niatnya jalan-jalan, jangan kebalik. Ke Mekah niatnya jalan-jalan, ke Turki niatnya ibadah. Karena nyesel, ya Allah kemarin saya niat di Mekah jalan-jalan, sekarang saya ke Turki niatnya ibadah gitu. Ya maka hati-hati. Baik. Sekarang tadi kan ibadah dengan non ibadah. Sekarang ibadah dengan ibadah. Beda ya? Ibadah dengan non ibadah, sekarang ibadah dengan ibadah. Contohnya mandi besar dengan mandi kecil, menghilangkan hadas besar dengan menghilangkan hadas kecil, dua-duanya sah. Yang kedua, yang sering sekali kita temukan, puasa qada Ramadan plus puasa nazar. Saya kalau ada saya masuk UGM, saya mau puasa 3 hari. Kebetulan si ibu juga punya utang puasa. Pas di hari Senin mau gabungin sama qada Ramadan, gabungin sama puasa nazar, gabungin sama puasa sunnah. Kok semuanya digabung-gabungin? Ayo aja semuanya dikumpulin sama dia. Oh ini niat saya hari ini buat ini. Wah, sahnya satu doang, qada Ramadan saja yang sah, yang lainnya tidak sah. Tapi tetap puasa qada Ramadannya diterima, tapi niat-niat yang lainnya tidak sah. Itu mah enak banget nanti. Puasa sehari, saya niat qada puasa hari ini tapi buat qada 30 hari kan. Nah, itu ya. Anak begini Pak Ustaz, kan Ya. habis puasa kan punya utang. Ya. Lebaran kan puasa Ramadan. Syawal. Nah, ada yang digabungin itu boleh apa enggak? Nah, nanti kita bahas. Belum. Ini kan wajib dengan wajib. Nanti wajib dengan sunnah. Yang ketiga, yang terakhir, yang nggak sah semuanya, sholat zuhur sama sholat asar digabungin. Sholat zuhur sama sholat asar digabungin. Misalnya dia lagi dalam perjalanan, ya kan, lagi jalan, kemudian dia sholat Allahu Akbar, saya niat sholat asar 4 rakaat plus sholat zuhur 4 rakaat. Ada kiblat kanan kota. Jadi zuhur sama asarnya digabungin, dua-duanya tidak sah. Digabungin maksudnya dijadi satu, bukan sholat zuhur selesai, itu sholat asar, itu mah boleh. Digabungin jadi satu. Allahu Akbar, saya sholat subuh 2 rakaat sama subuh saya yang kemarin, sama yang kemarinnya lagi dah. Lu baik banget yang kemarinnya gitu. Allahu Akbar, tidak sah semuanya. Itu maksudnya ya. Kalau yang lagi sabar 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar itu boleh dan itu sama, dan memang seperti itu. Baik, lanjut ya. Nah, ini sekarang yang ibu tanya tadi, wajib, ibadah wajib dicampur dengan niat ibadah sunnah, boleh apa enggak? Yang pertama, sah semua, yaitu ketika dia sholat tahiyatul masjid plus sholat fardu. Orang udah sholat, udah qomat, udah pada sholat, kita masuk, niatnya sholat tahiyatul masjid plus sholat fardu, boleh apa enggak? Boleh, dua-duanya sah dan diterima, dapat 2 pahala. Ini penting kan, belajar tentang niat. Yang tadinya dapat pahala 1 dapat 2 pahala. Ini saya sebenarnya marketing surga saya ini. Bangun sholat subuh. Ya kan? Kemudian sholat subuh, betul. Tahiyatul masjid digabung dengan sholat subuh, boleh. Yang kedua, sah salah satunya. Qada puasa tadi campur dengan puasa
Syawal yang sah qadha puasanya, puasa Syawalnya nggak bisa, gitu ya. Gimana kalau sunat dulu? Kalau apa? Kalau bisa sunat dulu, kalau ini berangkat aja. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Sama kayak kita misalnya belum sholat zuhur tapi udah sholat ba'diyah zuhur. Oh, gitu. Ya kan nggak boleh tuh. Yang mau sholat ba'diyah zuhur lah, kan zuhurnya belum, betul gitu ya. Saya mau sholat sunat, saya mau puasa sunat, dahulukan qadha Ramadan dulu. Nggak boleh puasa sunat dulu, qadhanya belum, nggak boleh. Qadha dulu. Di hari Senin juga nggak apa-apa. Biasa puasa Senin Kamis untuk beberapa minggu misalnya tetap Senin Kamis tapi niatnya untuk qadha Ramadan, itu nggak apa-apa, gitu ya. Dipilih Senin Kamis nggak apa-apa. Waktunya hampir habis juga nggak boleh ya, adik ibu ya. Udah waktu. Oh iya, kalau sudah lebih daripada 1 tahun, misalnya dari Ramadan ke Ramadan udah lewat, dia wajib qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah. Kalau udah kelewat Ramadan, qadha plus fidyah. Kalau dari Ramadan ke Ramadan ke tengahnya sampai sini garis finishnya tetap qadha doang. Tapi kalau udah lewat, qadha plus fidyah. Gitu ya. Kalau kelewat lagi sama qadha plus fidyah dan seterusnya. Ini saya ikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lainnya qadha plus fidyah. Lewat lagi qadha plus fidyah. 5 kali fidyahnya 5 kali. Enakan mana? 1 kali apa 5 kali? Kalau di mana? Ya, lanjut sekarang. Wajib plus sunnah yang batal semuanya. Contohnya, takbir wajib apa enggak? Wajib. Dari ruku nih ruku. Allah, ini namanya takbir intikal, perpindahan dari ruku ke i'tidal. Ini sunnah, takbirnya sunnah. Kalau ada orang niat Allah, takbirnya saya niatin ya Allah, takbir wajib dengan takbir sunnah intikal. Jadi pas lagi ruku dia nggak begini lagi, nggak takbir, kayak gini. Kenapa? Karena sudah digabungin dengan takbir yang awal. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Dua-duanya batal. Ya, dua-duanya Itu suka ada begitu. batal. Iya, benar niatnya. Niatnya mau digabung-gabungin di awal itu batal. Kalau takbirnya batal, semuanya batal. Karena takbir itu rukun. Alhamdulillah. Nah, sekarang sunnah dengan sunnah, wajib dengan wajib udah, wajib plus sunnah sudah. Sekarang sunnah dengan sunnah. Sunnah terbagi menjadi 2. Ada sunnah maksudah, maksud itu apa? Sunnah yang punya ikatan dengan waktu. Kalau sholat dari habis waktu subuh sebelum waktu zuhur namanya sholat apa? Duha. Punya waktunya nggak waktu duha? Sholat duha punya. Sholat witir punya waktu? Punya. Apa itu? Malam hari. Sholat tahajud punya waktu? Punya. Kapan? Malam hari. Sholat syuruk punya waktu? Punya. Waktu apa? Waktu syuruk. Sholat tahiyatul masjid punya waktu? Enggak. Enggak punya. Kapan kita ke masjid? Ya kita sholat. Mau siang, mau sore, mau malam, mau pagi. Itu namanya sholat yang tidak terikat dengan waktu. Namanya sholat sunnah ghairu maksudah. Kalau yang punya waktu namanya sunnah maksudah. Sekali lagi, yang punya waktu namanya. Kemarin begini Pak Ustaz. Kan sholat sunnah subuh, itu pahalanya besar. Nah, kalau sesudah subuh pun nggak ada sholat sunnah lagi, itu nggak boleh melebihi 2 rakaat lagi. Nggak boleh, memang nggak boleh. Habis subuh nggak ada sholat lagi. Nah, sebelum subuh juga nggak boleh katanya. Nah, kenapa? Itu kan mau dia subuh. Nah, di masjid kan nggak mau sholat tahiyat di masjid. Itu tidak boleh. Katanya dalam perkataan karena harus ada 2 rakaat doang. Itu gimana? Kemarin sore dan kita. Boleh. 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 Mau sholat subuh, mau sholat di rumah, misalnya sholat apa? Sholat sunnah qobliyah subuh, sampai masjid, sholat tahiyat masjid, boleh.
wudhunya. Main begitu kan dulu ya. Ya. Sama sholat witir, habis sholat witir Bahkan mau sholat wudhu juga boleh, sholat sunnah wudhu boleh, sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah masuk rumah boleh, betul dengar kan? Sholat sunnah keluar rumah boleh, ada itu sholat sunnah keluar rumah, sholat sunnah masuk rumah ada. Nggak boleh kan apa? Nggak boleh. Kalau kita misalnya sholat witir, Hmm. yang 3 rakaat, Hmm. ternyata Dengar, pakai mic itu nggak apa-apa itu. ternyata kita baru 1 rakaat azan, mendengar azan, terus di dalam hati kita 1 rakaat aja yang 3 boleh nggak? Boleh, dilanjutin juga nggak apa-apa itu. Kan nanti ada surat rupiahnya, aku nggak sempat waktunya. Oh gitu, iya boleh. Satu rakaat saja boleh dari 3 jadi 1. Mungkin sebelum sholat witirnya diakhirkan ya Bu. Iya. menjelang subuh. Iya, menjelang subuh. Menjelang subuh. Oh iya betul. Iya boleh 1 rakaat boleh. Dirampungin 3 juga boleh. Kan ibu mah di sholatnya di rumah kan? Iya. Habis itu iya. Iya kalau mau ke masjid 1 saja nggak apa-apa. Sholat sunnah itu afdalnya di rumah. Sholat sunnah qabliyah juga boleh di rumah. Sholat sunnah qabliyah zuhur di rumah. Sholat sunnah qabliyah subuh boleh di rumah. Ayat masjid jangan di rumah. Masjid kan namanya masjid berarti di masjid. Ayo gitu ya. Terima kasih banyak Ibu. Masih ada Satu lagi boleh. misalnya kita niat foto spesifikis. Nah, tiba-tiba jam 9 gitu ya kita makan bareng gitu. Ya. Kita nggak enak kan? Ya. Kita batalkan. Ya. Berarti kan batal tuh niatnya. Ya. Puasanya yang batal. Kalau saya batal. Tapi antara maju dan mundur, akhirnya kita memilih lanjut puasa. Apakah itu betul-betul itu batal? Ya. Atau enggak? Tapi kita lanjut kok. Ya bagus ini bagus sekali. Jadi ada semua pembatalan itu. Kalau tadi itu untuk sholat dan yang lainnya itu batal, tapi khusus untuk puasa tidak batal. Khusus untuk puasa ya. Kalau untuk puasa juga dianggap batal, Ramadan kita habis. Melihat iklan sirup marjan, aduh mau banget nih, kayaknya enak minum. Kan Ramadan ya kan? Habis puasa Ramadan kita. Jadi semuanya itu disebut dengan pembatal niat. Khusus untuk puasa tidak bisa ada batal niat. Entar jadi apa? Pengalihan isu. Oh, tadi udah niat batal, berarti saya batal minum aja sekalian. Makan gitu. Ke warteg yang berjilbab, tahu warteg yang berjilbab tuh yang pakai korting sampai bawah. Ya, gitu ya. Kecuali puasa mau ada niatan batal dan puasa, kalau dia belum makan udah batal. Ya, itu bagus pertanyaannya Ibu, bagus sekali. Ya, udah? Cukup ya. Satu lagi. Satu lagi. Kalau sholat kan dulu nih. Di sini kan mereka kamar mandi itu sama WC. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang itu gimana? Wudhu di tempat ada WC-nya. Iya, wudhu di tempat yang ada WC-nya makruh. Lebih baik di keran. Kenapa? Karena ditakutkan kita terkena najis. Ya, karena WC itu tempat qadal hajah, buang kotoran. Takutnya ada kaki-kaki kita yang terkena kotoran. Jadi lebih afdolnya sholat wudhunya di di doa. Tempat wudhu lah, ya, tempat wudhu. Ustaz, kalau kamar mandinya ada WC-nya, ada kerannya. Enggak apa-apa, gitu enggak apa-apa. Kalau untuk di rumah enggak apa-apa. Bisa, tapi di dalam satu kamar mandi. Disediakan di setiap kamar mandi itu tolong disediakan sendal jepit, sendal khusus kamar mandi ya, sediakan. Boleh kan ya Ustaz ya? Boleh, kalau memang tidak ada keran lagi selain di kamar mandi ya silakan. Kalau ada keran lain selain di kamar mandi, pakai keran lain gitu. Kalau mau di kamar mandi pakai sendal. Sendalnya jangan di sendal. Oh iya, ya boleh kalau misalnya tidak ada keran lagi. Makro itu masih boleh dilakukan, tapi dibenci gitu ya. Satu lagi Pak Ustaz, boleh? Boleh. Kan baca Quran tidak boleh baca kecuali kita udah talaki gimana ya? Baca Quran boleh, baca aja lah. Tapi yang untuk pendapat nggak boleh kalau
Falaki itu istilahnya gimana? Kan kita bisa baca Fatihah. Ya. Dan terus lah gitu. Kita harus baca Fatihah terus, gak boleh main-main gimana itu? Harus mati semua, tidak sujud gitu Pak Ustaz. Oh, nggak apa-apa Bu, kalau saya baca aja. Selama itu masih ada semangat baca Quran, baca aja. Tapi memang harus diiringi dengan ini musik, maksudnya mungkin taksin gitu ya. Ya boleh, diiringi dengan taksin, nggak apa-apa. Jadi baca Quran ya baca saja, taksin ya harus terus berjalan. Jadi jangan baca Quran tanpa taksin, jangan juga taksin habis itu selain taksin nggak baca Quran. Gitu ya. Jadi dua-duanya harus dijalankan, diimbangi. Sudah, Bu? Ya udah ya. Kita lanjut dulu ya. Imam Suyuti berkata dalam kitab Al-Ashbah wa Tawakhir, anna sunnataini, ini salah, bukan sana, sunnah. Anna sunnataini idza lam tadkhul la tasyriki bainahuma, la sunnatul duha wa qada sunnatul fajri bi khilaf tahiyatul masjid wa sunnatul dhuhri masalan di anna tahiyatul tahsulu dimnan. Jadi kalau dua sunnahnya itu sama-sama sunnah maksudah, apa tadi sunnah maksudah? Sunnah yang punya waktu digabungin tidak sah. Ya, kalau dua-duanya dia bukan sunnah ghairul maksudah, artinya dia tahiyatul masjid campur sama sunnah maksudah, sama duha, boleh apa enggak? Boleh. Kalau maksudah dengan maksudah, misalnya sholat sunnah qobliyah subuh tadi ya, misalnya dia pengen kodok campur sama duha, boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena dua-duanya sunnah yang punya waktu. Qobliyah zuhur dia punya waktu sebelum qobliyah subuh dia punya waktu sebelum subuh, duha dia punya waktu yaitu di waktu duha. Jadi kalau dua-duanya punya waktu nggak boleh. Kalau dua-duanya satu punya waktu, satu tidak punya waktu, boleh. Contohnya sholat duha campur sholat taubat, boleh nggak? Boleh. Sholat taubat kan nggak punya waktu. Sholat hajat nggak punya waktu. Contoh lagi, sholat duha campur sholat hajat boleh? Boleh. Sholat hajat campur sholat taubat boleh? Boleh. Sholat taubat campur sholat taubat campur sholat hajat atau campur tahiyatul masjid campur sunnah wudu boleh apa enggak? Boleh. Karena dia semuanya bukan maksudah yang tidak terikat dengan waktu. Yang memang lebih bagusnya ya satu. Sholat suruh itu sama dengan sholat duha? Ada pendapat yang bilang bahwa sholat suruh itu adalah sholat duha itu adalah pendapat Imam Romli, salah satu mazhab di Syafi'i. Tapi ada juga pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami bilang sholat suruh sendiri, sholat duha sendiri. Jadi boleh. Jadi ibu mau ikut yang mana? Mau yang suruh sendiri, apa? Mau yang duha sendiri, apa? Kalau saya termasuk orang yang kalau sholat duha itu, sholat suruh itu sholat duha. Kalau saya. Tapi kalau ibu atau ada ustaz yang menyampaikan seperti itu, jangan disalahkan, karena itu juga ada pendapat seperti itu dan itu benar. Ya apa suruh aja? Suruh boleh, atau mau duha juga boleh, karena waktu suruh waktu duha. Kalau sholat duha, misalkan sekarang jam 2 rakaat, 2 jam lagi, 2 rakaat lagi, boleh Ustaz? Boleh, waktunya sampai setengah 12. Boleh, kurang lebih ya sekitar 35 menit, 20 sampai 35 menit lah. Sebelum zuhur itu masih sholat duha. Sekarang sholat duha, habis nyapu sholat duha lagi, habis ngomong anak sholat duha lagi, habis ngomong lagi sholat lagi, Ada waktu yang dilarang sholat. ada Yang diharapkan untuk sholat antara subuh sampai ya, yang dilarangkan untuk sholat antara ba'da subuh sampai setelah syuruk. Ya, sampai syuruk itu haram. Karena munculnya qarnus syayatin, tanduk setan. Sama pada asar juga itu dia haram untuk sholat taubat, sholat hajat habis asar haram ya. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid habis asar ya tidak apa-apa. Karena dia punya sebab yaitu masuk masjid, punya wudu, punya sebab yaitu wudu, sholat wudu, punya sebab yaitu wudu. Boleh nggak dia sholat sunnah wudu? Boleh. Yang tanpa sebab itu yang nggak boleh.
Ya, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Pak Ustaz, Ya. konotasi sholat duha kan kebanyakan orang bilang biar rezekinya lancar. Apakah sholat malam itu nggak membuat lancar juga? Iya, betul sekali. Lebih bikin lancar. Sholat duha bikin lancar rezeki, apalagi sholat zuhurnya. Itu kan kemarin saya sampaikan, sholat subuh itu lebih baik dari sholat sunnah. Qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Ya nggak? Ulangi, sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Sholat duha bisa memperlancar rezeki, apalagi sholat zuhurnya. Gitu ya. Yang penting sholatnya di awal waktu. Karena sholat selalu dilakukan begitu, akhirnya lebih khusus sholat duha. Ya, itu juga nggak apa-apa, Pak. Itu motivasi, itu boleh, itu boleh. Saya bilang itu boleh. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya Allah ciptakan surga dan neraka. Itu untuk motivasi kita. Ayo sholat supaya nggak masuk neraka. Ayo sholat supaya masuk surga, kan gitu. Ini kan tujuannya bukan Allah, benar ya? Benar ya? Boleh nggak tujuannya bukan Allah? Boleh, karena Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan neraka. Gitu. Itu untuk motivasi kita. Makanya diadakanlah sholat duha supaya termotivasi. Yuk, yang pengen diberikan rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala, belajar misinya sholat duha. Habis sholat duha baca al-waqi'ah. Kalau nggak sempat baca al-waqi'ah habis sholat duha, bacanya ya pada asar. Kalau pengen dicintai oleh orang-orang, baca surat Ar-Rahman. Kalau pengen dihindarkan daripada azab neraka, baca Al-Mulk, dan seterusnya. Itu memang motivasi untuk kita. Gitu ya. Bahasanya ya, ketimbang cari dengan cara-cara yang non-Islami, yang bukan syariat seperti itu, maka Allah adakan seperti itu. Itu luar biasa. Ini nggak apa-apa, Pak. Jadi beribadah untuk mendapatkan fadilah. Iya, fadilah. Dengan meyakini ini datangnya dari Rasulullah, gitu. Dan meyakini itu. Ya, Ibu silakan. Ya, Ustaz, kalau ini ya misalnya hari Senin kita mau sholat mau puasa sunnah kan, kita gabungkan dengan niat kita mau bodoh puasa-puasa yang lalu bodohnya orang tua kita. Misalnya kan orang tua udah meninggal nih, misalnya dia ada utangnya waktu masih hidup gitu. Nah, kita niatkan kita niat puasa sunnah Senin sekalian bodohnya orang tua kita. Bisa. Kalau orang puasa fotonya fidyah. Nanti bayar fidyah. Ketika sudah wafat kita membayarkan fidyah untuk orang tua kita. Adapun ketika anaknya pengen membayarkan hutang puasa, berarti dia berpuasa, pahalanya dikirimkan untuk orang tuanya. Itu tidak apa-apa. Dapat pahala bakti sama orang tua, juga dapat pahala sunnah apa? Puasa Senin Kamis. Itu nggak apa-apa. Jadi hanya niatnya aja ya, bismillah saya niat puasa Senin Kamis, niatnya pahalanya dikirimkan ke orang tua. Iya, itu boleh. Disuruh orang tua saya dulu sakit sampai menahun, Nggak puasa, ya. Kalau sakit sampai menahun itu kalau nggak puasa bayar fidyah. tapi kan nggak jelas hitungannya kalau sakitnya lama banget, saya belum. Iya, per hari dibayar fidyah. 1 hari berapa mut ya? 4 ya? 2, 3 mut. 2,5 mut ya? Iya, 2,5 mut. Kalau masalahnya dia itu sakitnya sampai bed rest gitu ya, jadi nggak bisa bergerak lah. Iya. Iya, bayar ini fidyah. Terus gimana nih sholatnya gimana tuh Pak? Oh, sholat. Pada saat itu juga dia Sholat atau puasa? Oh, iya beda-beda. sakitnya udah parah. Ya, ini tadi puasa bayarkan fidyah ya. Fidyah ya. Kalau sholat itu adalah salah satu ibadah yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Kalau sholat, hatta bahkan ke anak-anaknya nggak bisa wakilkan sholat.
Makanya sholat itu saking pentingnya, kalau nggak bisa diri ya duduk, kalau nggak bisa duduk ya rebahan, kalau nggak bisa rebahan ya kedipan mata. Jadi kedipan mata. Iya, iya. Dan kalau misalnya memang itu sudah terjadi seperti itu, maka ya sudah, ketika kita mau sedekah atau ketika kita mau sholat sunnah, ya dikirimkan pahalanya untuk orang tua kita. Itu mudah-mudahan menjadi penambal, menjadi kafarah gitu untuk orang tua kita. Nah, kalau yang begitu, Itu niat seperti itu saja sudah bagus sekali, bagus sekali. Ustaz, kalau yang seperti itu kita yang melakukan dapat pahala juga. Dapat. Kan niatnya kan buat orang nih. Dapat. Berlipat ganda. Berlipat ganda. Ketika saya pikir, wah buat ini kita nggak dapat. Habis gitu ya. Dapat. Malah berlipat ganda. Sama seperti membeli sesuatu bukan kata. Iya. Tanpa mengurangi. Iya. Gak mungkin kan kita dikasih makanan sama orang lain, pahala saya buat dia gitu. Gak mau makan lah gitu kan ya. Jadi itu malah berlipat. Saya rasa cukup ya, Ibu-ibu. Dan masih ada? Ya, silakan. Sholat sunnah yang dilakukan waktu safar itu masih dilakukan tidak ya? Contohnya? Sholatnya orang biasa sholat sunnah kemudian Ya. sholat tahajud dia kan safar terus mungkin subuh. Rajin, Pak. Dia masih tetap melakukan apa? Boleh, masih boleh sunnah. Yang penting misalnya gini, dia pengen sholat sunnah qobliyah zuhur dulu, dan zuhur dulu, habis itu dia sholat zuhur, habis itu ba'diyah yang sudah 2 rakaat. Tapi setelah itu, walaupun misalnya gini, dia sholat asarnya di waktu zuhur, ini penting, sholat asarnya di waktu zuhur. Setelah dia sholat asar, tidak ada sholat lagi dan haram sholat lagi sampai waktu maghrib. Kenapa? Karena habis asar nggak ada sholat, gitu ya. Jam 1, ibu sholat jamaah apa? Takdim, zuhur dengan asar. Dan jam 1 itu nggak boleh sholat sampai maghrib. Kenapa? Karena habis sholat asar nggak boleh sholat, gitu ya. Kecuali sebelum sholat asar. Mau sholat 100 rakaat di perjalanan silakan. Sholatnya sambil duduk di mobil silakan. Sholatnya sambil di motor silakan. Yang penting apa syaratnya? Bukan dia yang jadi sopir. Kalau dia sopir sambil sholat, repot. Dia nyetir sambil sholat, repot. Ya. Gitu ya Bu. Jadi boleh. Yang penting kalau dia udah habis sholat asar nggak ada sholat sunnah lagi sampai maghrib. Itu. Iya, boleh. Gimana Ibu? Maaf. Dia kan sholat karena dia udah mungkin bacaan sholatnya udah kurang dengan Ini Bapak. Ibu, terus dia sholat, saya ajarin bacaan sholat, dia ngikutin sholat biasa. Sah. Jadi sholatnya ngikutin ibu gitu kan? Ya, boleh sah. Bacaannya dituntun sambil tun. Oh iya boleh. Sudah baca juga apa-apa, yang penting baca Al-Fatihah. Ruku nggak baca juga apa-apa. Karena bacaan ruku itu sunnah. Rukunya yang wajib. Tapi kan sayang sekali kalau kita ruku nggak baca apa-apa. Iya, Ibu silakan. Ustaz, kalau jamaah takdim misalkan lohor ke Asar. jamaah takdim lohor ke asar. Jam takdim apa akhir? Takdim lohor ke asar. Apa Maghrib. jamaah takdim deh lohor dari ke asar ya? Ya. Nah, itu yang dikerjakan tuh sholat asar dulu apa lohor dulu? Siapa yang tahu? Itu ada perbedaan. Ya. Yang Ibu tahu apa? Itu karena kan lohor dulu gitu. Ya. Asar dulu. Tapi kan nggak mungkin sholat asar gimana? Ya. Ada yang bilang soal asar dulu baru Ya, zuhur. Ada yang bilang zuhur dulu baru asar. Yang benar yang mana? Dua-duanya boleh. Ya, tapi baiknya asar dulu baru zuhur. Waktunya dulu. Waktu asar berarti sholat asar. Apa?
salah saya. Salah. Lagi. Kalau zuhur tetap zuhur sama asar. Kalau asar zuhur sama asar. Tetap rapi ya. Zuhur sama asar. Tadi rumusnya adalah setelah sholat asar tidak boleh ada sholat lagi. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ditarik ke zuhur dulu baru asar. Kalau ditarik ke asar, zuhur baru asar. Itu ya. Iya. Sudah ya? Saya rasa cukup untuk pertemuan. Ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di dalam keadaan yang lebih sehat walafiat, makin rajin, makin istiqomah. Muhajir dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعضه تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطردا يا ارحم الراحمين يا خالد الهم يا كاشف الغم يا من العبد يا خير ويا كم سبحانك اللهم وبحمدك السلام واخر دعوانا عن الحمدلله رب العالمين. Pasti banyak salahnya dan pasti banyak kurangnya. Kalau tidak ada yang berkenan di hati para jamaah, tolong dimaafkan lahir dan batinnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.